Bab 12, Janji di Ambang Retak. Ayla duduk di dalam mobil dengan tangan menggenggam amplop coklat yang tadi pagi ia temukan. Pandangannya kosong menatap jendela, namun pikirannya sibuk menelusuri ulang kata demi kata dalam dokumen itu. Setiap kalimat bagaikan pisau yang mengiris kepercayaannya bukan hanya kepada Arzaki, tapi juga kepada cinta yang mulai tumbuh dalam diam. Mobil itu membawanya menuju pusat kota, meninggalkan villa di tepi pantai dengan sejuta kenangan yang belum sempat menjadi indah. Di dalam hati Ayla ada rasa kecewa, marah, dan getir yang tak bisa diredam. Ia tiba di hotel tempat tinggal sementara temannya, Livia. Tanpa banyak bicara, Ayla masuk ke kamar dan langsung menangis di pelukan sahabatnya. Aku bodoh, Liv aku. Kira dia berubah. Aku kira ada perasaan itu, tapi ternyata semua ini hanya bagian dari rencananya. Livia mengusap punggung Ayla dengan lembut. Ayla, kau nggak bodoh. Kau hanya mencintai orang yang masih menyimpan dendam. Tapi mungkin ini saatnya kau mempertimbangkan segalanya. Jangan hanya jadi pion dalam permainan yang kau nggak tahu aturannya. Di sisi lain, Arzaki berdiri di balkon villa, angin laut menyibakkan rambutnya. Di tangannya, ia memegang foto tua yang memperlihatkan ayah Ayla dan Reyhan sedang berdiri bersama. Seorang pria yang sangat ia kenal ayahnya sendiri. Segala teka-teki kini mulai terang. Tapi satu hal yang belum ia pahami sepenuhnya, kenapa hatinya justru sakit ketika Ayla pergi. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari sekretaris utama, Tuan Arzaki, saya sudah mendapatkan laporan tentang Reyhan. Dia kini bekerja di firma hukum yang mewakili salah satu klien yang ingin menuntut Mahendra Group. Tampaknya ini bukan sekadar kebetulan. Arzaki menggertakkan rahangnya. Jadi Reyhan bukan hanya masa lalu Ayla, tapi juga musuh dalam selimut. Keesokan harinya, Ayla kembali ke rumah besar itu. Bukan karena hatinya luluh, tapi karena ia tahu semakin lama ia menjauh, semakin banyak kemungkinan ia akan kehilangan kendali atas semuanya. Ketika Ayla masuk ke dalam rumah, Arzaki sedang duduk di ruang kerja, menatap laptopnya. Ia langsung berdiri ketika melihat Ayla. Kau kembali, ucapnya lirih. Aku kembali bukan karena memaafkanmu, tapi karena aku butuh kejelasan. Aku ingin kau jelaskan semuanya, Arzaki, semua. Arzaki menarik napas panjang, lalu menunjuk kursi di hadapannya. Duduklah, aku akan ceritakan semuanya. Tapi tolong dengarkan sampai akhir. Ayla menatapnya tajam, tapi akhirnya duduk. Ayahku dulu memiliki sebuah proyek besar yang gagal total karena sabotas dari dalam. Saat itulah perusahaan kami hampir bangkrut. Ayahmu adalah bagian dari tim audit yang waktu itu ditugaskan menyelidiki. Tapi entah bagaimana, justru laporan dari tim itulah yang mempercepat kehancuran Mahendra Group. Ayahku jatuh sakit, lalu meninggal tak lama kemudian. Aku menyalahkan semuanya pada ayahmu. Aku pikir dia yang menyebabkan semuanya, dan karena itu kau memanfaatkan aku untuk membalas dendammu. Awalnya, ya. Tapi sekarang tidak lagi. Aku tidak menyangka bahwa kau bisa menggoyahkan semua rencana balasku. Ayla menatapnya dengan mata berkaca. Kau tahu, kau bisa saja mengatakan semua ini dari awal. Kita bisa bicara baik-baik, tapi kau memilih menjebakku dalam pernikahan yang kau kendalikan sepihak. Kau tidak hanya menyakitiku, tapi juga mengkhianati kepercayaanku. Aku tahu, dan aku menyesal. Penyesalanmu tidak cukup untuk memperbaiki semuanya. Arzaki, suasana menjadi senyap, hanya detak jam dinding yang terdengar. Kau akan pergi lagi? Tanya Arzaki pelan. Aku belum tahu, jawab Ayla. Tapi aku butuh waktu untuk berpikir. Jika kau sungguh mencintaiku, kau akan memberiku ruang. Hari-hari berikutnya menjadi semacam ujian kesabaran. Ayla mulai kembali ke aktivitasnya di kantor Mahendra Group. Namun hubungan mereka masih terasa kaku. Tidak ada percakapan personal, hanya formalitas profesional. Sampai suatu sore, Ayla menerima pesan dari Reyhan. Aku tahu semuanya makin rumit, tapi jika kau butuh bantuan, kau tahu kemana harus mencari aku.
Ayla menatap layar ponsel itu lama, tidak membalas, tidak menghapus, hanya membiarkannya menjadi satu dari sekian banyak simpul yang belum terurai. Malam itu, Ayla kembali terlambat pulang karena harus mengurus rapat penting. Saat masuk ke rumah, lampu sudah redup. Tapi ia mendengar alunan musik piano dari ruang tengah. Dengan penasaran, Ayla mendekat. Di sana, Azaki sedang memainkan lagu pelan. Wajahnya serius namun lembut. Ketika ia menyadari Ayla datang, ia berhenti. "Kau bisa main piano?" Dulu saat masih sekolah, musik satu-satunya pelarian dari tekanan keluarga. Ayla mengangguk pelan. "Lagu tadi, itu lagu yang dulu selalu dimainkan ibuku." Dia bilang, melodi bisa menjembatani perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ayla menatapnya lebih lama. Ada sisi Azaki yang baru. Ia lihat sisi yang lebih manusiawi, lebih rentan, lebih nyata. "Kau bisa terus memainkan lagu itu," ucap Ayla pelan. "Tapi jangan harap aku langsung memaafkanmu. Hati butuh waktu." "Saki, bukan. Hanya melodi." Azaki mengangguk. "Aku tahu, dan aku akan menunggu. Karena untuk pertama kalinya, aku tahu apa artinya memperjuangkan seseorang." Di malam yang sunyi itu, mereka tidak saling bersentuhan, tapi keheningan di antara mereka mulai berganti. Nada, bukan lagi nada kemarahan, tapi nada harapan yang pelan-pelan mulai membentuk melodi baru.